Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Kusrini akan memaparkan tentang teknik penilaian evaluasi pembelajaran di SD. Berikut materinya akan saya sampaikan. Selamat menyimak pemaparan dari saya. Yang pertama, tes. Tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan. Tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, tes juga berfungsi sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes tersebut akan dapat kita ketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Teknik non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Jenis-jenis non-tes yaitu observasi atau pengamatan, wawancara, skala sikap atau attitude scale, dan angket. Jenis-jenis tes terdiri dari tes tulis dan tes lisan. Berikut ini jenis tes. Pertama, tes menurut individu tes menurut jawaban, dan tes menurut penyusun. Berikut adalah bentuk tes. Bentuk tes terdiri dari dua, yaitu uraian dan objektif. Uraian meliputi terbuka dan terbatas. Sedangkan objektif terdiri dari benar atau salah, menjodohkan, dan pilihan ganda. Bagian-bagian dari pilihan ganda meliputi pilihan ganda biasa, pilihan ganda hubungan antar hal, pilihan ganda analisis kasus, pilihan ganda kompleks, dan pilihan ganda membaca diagram grafik gambar. Kemudian manfaat dari teknik non-tes dan tes. Pembuatan tes dan non-tes memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengetahui keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemampuan memecahkan masalah, proses berpikir terutama melihat hubungan sebab akibat, serta kemampuan menggunakan bahasa lisan. Kemudian, mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, mengukur pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, mengetahui hasil pengajaran, mengetahui hasil belajar, mengetahui pencapaian kurikulum, mendorong peserta didik belajar, dan mendorong guru agar belajar mengajar lebih baik. Kelebihan dari tes dan non-tes sebagai berikut. Kelebihan dari tes yaitu mudah disiapkan dan disusun, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun kata dalam bentuk kalimat, dan dapat mengetahui sejauh mana siswa mengalami sesuatu masalah yang diteskan. Kelebihan dari non-tes adalah mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Penilaian otentik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan penilaian secara langsung, performasi murid dengan setting yang alami. Dengan menggunakan non-tes, guru bisa menilai siswa secara komprehensif bukan hanya dari aspek kognitif saja tapi juga efektif dan psikomotornya. Sedangkan kekurangan dari tes dan non-tes adalah yang pertama, kekurangan dari tes. Tes penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif, materi, dan keterampilan yang sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan pemecahan masalah. Tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata untuk menyelesaikannya. Sedangkan kekurangan dari non-tes adalah penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil dan proses belajar. Etika tes yaitu 1. Kerahasiaan tes, 2. Keamanan tes, 3. Interpretasi hasil tes, penggunaan tes, 4. Pelaksanaan tes, 5. Diberitahukan terlebih dahulu, 6. Menjelaskan secara menjawab,
Yang terakhir, adanya motivasi guru kepada tes. Hindari keterlibatan guru di luar KBM. Tidak etis mendiskriminasikan siswa tertentu untuk ikut atau tidak dalam tes. Tidak etis guru mengembangkan butir tes yang paralel dengan tes baku untuk kepentingan lain. Tidak memperpanjang atau menyingkat waktu. Tidak meningkatkan rasa cemas tes dengan penjelasan yang tidak perlu. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.